Terra Luna 2.0 berhasil disetujui oleh ekosistem Terra di proposal 1623-nya dan bakal ada airdrop yang diberikan kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya. Kira-kira Luna yang baru ini bakal di listing di exchange mana saja, apa saja informasi penting yang perlu kita ketahui, itu yang akan kita bahas, dan saya juga akan update soal market crypto secara umum, karena kelihatannya altcoin juga sangat melemah sekarang, bakal ada technical analysis, Luna dan UST juga. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir dan dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe. Kita akan mulai dulu dengan harga Bitcoin untuk hari ini, di mana kemarin turun dari sini, turun dari 30.200-an, dan hari ini juga turun sampai ke daerah support ini 28.800 yang merupakan garis support yang cukup kuat. Ini kita lihat dia mirip dengan pola descending triangle yang sebenarnya polanya itu bearish. Jadi kalau misalnya ini dia breakout ke bawah, maka dia bisa terjun ke daerah sampai ke daerah bottom sebelumnya, dekat dengan bottom sebelumnya, yaitu daerah 25 ribuan, 26 ribuan. Kalau kita tarik Fibonacci-nya juga dari sini, swing low ke swing high di sini, maka daerah yang pentingnya adalah di 27.600, 26.600-an, dan 26.000, tepat di situ itu adalah daerah yang kemungkinan bakal bounce di situ, teman-teman. Dari indikatornya masih berusaha untuk naik, dan namun money flow itu dia menebal ya. Jadi agak bearish untuk money flow-nya. Oke, kalau kita lihat untuk time frame kecilnya di time frame 4 jamnya, di candle yang sekarang ini dia bounce dari 28.800-nya, jadi ada buying pressure yang cukup kuat di daerah sini. Oke, untuk indikatornya sebenarnya bearish, RSI-nya dia itu di bawah 50, kemudian ada cross ke bawah dan ada red dot. Jadi untuk sekarang bearish untuk jangka pendek ya teman-teman. Kita lihat untuk Bitcoin dominance, Bitcoin mendominasi terhadap altcoin, jadi banyak sekali altcoin yang melemah terhadap Bitcoin. Tidak baik untuk menghold altcoin sekarang-sekarang ini. Kita lebih baik menunggu ketika Bitcoin dominance itu berada di daerah resistance yang lebih tinggi lagi, yaitu di sekitar daerah ini bakal ada resistance di sini juga, di daerah 48, tetapi resistance besarnya itu ada di daerah 50 sampai 52. Ini adalah resistance besarnya. Resistance besar yang lainnya adalah di sekitar 57 atau di daerah sini. Itu yang menjadi titik-titik di mana kita bisa membeli altcoin, karena disitulah kemungkinan besar altcoin itu bisa naik dan Bitcoin dominance itu juga bisa turun. Sekarang Bitcoin sudah breakout daripada pola ini, continuation pattern daripada trend sebelumnya, dan dia akan melanjutkan lagi ke atas dan altcoin akan sangat melemah. Dan ini kelihatan sekali di koin Ethereum pair dengan BTC. Kita lihat kalau dia gagal bertahan di garis support ini, dia sudah keluar daripada triangle raksasa ini, tidak jadi untuk bisa naik ke atas lagi ya teman-teman, dan harus terjun ke bawah. Garis support selanjutnya itu ada di daerah ini, garis ini, dan daerah ini juga itu garis support yang cukup besar. Namun bottom yang sebenarnya itu ada di daerah 0,0, di daerah ini 0,017 sampai 0,02-an atau 0,03. Jadi di daerah sini 0,01, 0,02 dan 0,3 itu kemungkinan bisa bottom di sini kalau misalnya dia itu turun dalam kalau misalnya dia melemah terus-menerus. Oke. Itu untuk Ethereum Bitcoin. Dan kita akan lihat untuk Luna sendiri, bagaimana Luna sendiri terjadi penurunan dari tanggal 25 Mei kemarin, kemudian penurunan dan dia bounce dari 61,8. Ada semacam harmonic pattern, jadi harmonic pattern ini semacam pola kupu-kupu, jadi kemungkinan besar dia akan retrace ke daerah yang lebih bawah lagi, mungkin di daerah sini, bisa juga di daerah sini, jadi sekarang lagi downtrend sebenarnya ya teman-teman. Oke. Untuk UST, bagaimana UST terjadi kenaikan dari kemarin, dia cukup lumayan setelah dia sideways selama beberapa saat 0,067, kemudian dia naik sampai ke 0,11, kenaikannya sekitar 70%, habis itu dia ada double top di sini, dia melemah, kemudian dia turun di sini, dan mungkin bisa naik lagi, tetapi mungkin akan membentuk lower high, jadi
puncaknya itu tidak setinggi puncak yang sebelumnya, jadi melemah dan kemudian bisa turun lagi ke daerah di sini 0,06. Kemungkinan ini naiknya karena sentimen positif daripada Luna 2.0 yang akan dijadikan. Oke. Dan sekarang kita akan ke Terra 2.0 ini, yang dimana mereka sudah memfixkan bahwa bakal ada Terra 2.0 ini di proposal 1623-nya, dan ini merupakan blockchain baru. Namanya juga Genesis, jadi blockchain baru, bukan blockchain yang lama atau koin yang lama. Ini untuk merevival atau membangkitkan ekosistem Terra kembali, karena ekosistemnya itu yang lebih penting. Karena menyangkut lebih banyak orang lagi dan lebih banyak pihak dan uang lagi. Oke, ini akan membuat suatu blockchain yang baru dengan tanpa stablecoin algoritmik, jadi nggak ada UST-nya atau UST apapun itu. Blockchain yang lama bakal disebut sebagai Terra Classic atau LUNC, dan blockchain yang baru ini bakal disebut sebagai Luna. Jadi ganti nama ya, namanya pindah. Upgrade chain ini bakal dilangsungkan beberapa jam setelah launch snapshot. Oke, untuk detailnya itu bakal ada di sini. Luna ini bakal di airdrop kepada Luna Classic Stakers, jadi yang pernah stake Luna, mungkin di Anchor Protocol atau di tempat lain. Luna Classic Holders, kemudian ada Residual UST Holders, dan kepada developer-developer aplikasi daripada Luna yang dulu. Pendistribusian tokennya bagaimana? Itu 30% ke community pool, dan ini ke sini, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri. Oke, sejumlah besar token itu diberikan kepada developer-developer yang sudah ada, dan ini untuk apa? Istilahnya untuk membantu mereka agar mereka bisa memiliki kesuksesan jangka panjang, karena menumbuhkan ekosistem Terra Luna ini itu lebih penting ya teman-teman, menurut itu yang menjadi prioritas mereka, makanya mereka dapatnya itu lebih banyak daripada kalau misalnya kita bandingkan dengan yang holders-holdersnya ya teman-teman. Oke, ada wallet-wallet yang di-remove daripada wallet-wallet yang boleh mendapatkan airdrop ini, yaitu TFLs, ada LFG, dan ini juga distribution module juga di-remove. Kalau ketika ini di-remove, sehingga ini membuat blockchain ini menjadi community owned, jadi dimiliki oleh komunitas sepenuhnya, jadi lebih terdesentralisasi dibandingkan dengan sebelumnya. Ini adalah langkah yang penting untuk menguatkan ekosistem daripada Terra Luna. Dan apa saja kira-kira exchange yang bisa listing token Luna yang baru ini? Akan ada kemungkinan Binance, Bybit juga, dan ada beberapa exchange lainnya. Selain exchange daripada Binance dan Bybit, ada juga exchange Huobi dan OKX yang kemungkinan bakal menglist token Luna dan bisa langsung diperdagangkan setelah dirilisnya token Luna di situ ya teman-teman. Jadi langsung beberapa exchange menurut saya kalau setelah dia rilis di situ. Kita lihat Huobi akan support launch of Luna 2.0 di tanggal 27 Mei. Jadi bakal listing di tanggal 27 Mei. Oke, nah kalau misalnya teman-teman tidak punya akun exchange ini, teman-teman bisa gunakan link di bawah. Jadi teman-teman tidak perlu menggunakannya terlebih dahulu, tetapi teman-teman bisa mendaftarnya terlebih dahulu. Mana tahu butuh suatu saat, jadi tidak perlu mendaftarnya terlebih lagi ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya adalah ini adalah informasi-informasi lainnya yang teman-teman bisa baca sendiri di Twitter. Ini dari Twitternya Terra Power by Luna. Itu dia sudah menjelaskan dengan lengkap. Dan ada juga di sini di agora.terra.money kalau tidak salah itu dijelaskan untuk syarat-syarat mendapatkan airdropnya harus UST stakers, Luna stakers, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa komentar di bawah apakah teman-teman mendapatkan atau masuk dalam whitelist token Luna tersebut. Bagaimana juga ada pendapat teman-teman mengenai token Luna 2.0 ini, apakah bisa menyelamatkan ekosistem Terra Luna, menurut teman-teman bagaimana, dan apakah bisa mengembalikan loss daripada orang-orang yang sudah kehabisan banyak uang
dengan menaruh uangnya di Anchor Protocol yang dapat 20% setahun itu di UST, dan orang-orang yang hold Luna yang harganya beneran jadi debu, itu apakah bisa menyelamatkan mereka? Teman-teman bisa kasih opininya di kolom komentar di bawah. Nah, itu saja untuk analisa pada hari ini. Semoga informasi yang bermanfaat. Teman-teman bisa tanyakan apa saja di bawah. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.